Sutarno menjalani hari-harinya sebagai kepala keluarga dengan langkah yang selalu dimulai sejak pagi buta. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, kadang menjadi kuli bangunan, kadang membantu angkut barang di pasar. Apapun yang bisa ia lakukan demi membawa pulang uang halal. Tubuhnya menyimpan lelah yang jarang ia keluhkan, karena baginya, pulang dengan tangan kosong jauh lebih berat daripada rasa pegal yang menempel di tulang. Di rumah sederhana berdinding papan, Sutarno selalu berusaha hadir sebagai ayah yang utuh. Ia tidak banyak bicara, namun perhatiannya nyata dalam hal-hal kecil. Ia memastikan lampu tetap menyala saat anaknya belajar malam hari, dan menyiapkan air minum sebelum berangkat bekerja. Ketika Siti Aminah menyarankan agar ia beristirahat, Sutarno hanya tersenyum tipis, seolah ingin mengatakan bahwa lelah bukan alasan untuk berhenti berjuang. Lingkungan sekitar mengenal Sutarno sebagai sosok pendiam yang jarang ikut berbincang. Ia lebih sering menunduk dan mengangguk sopan saat berpapasan dengan warga. Beberapa orang memandangnya sebelah mata karena pekerjaannya yang tidak tetap. Namun Sutarno tidak pernah membalas dengan sikap keras. Baginya, menjaga ketenangan hati jauh lebih penting daripada meluruskan penilaian orang. Setiap kali melihat Raka belajar dengan sungguh-sungguh, ada rasa hangat yang tumbuh di dada Sutarno. Ia sering berdiri di ambang pintu, memperhatikan anaknya dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berbisik, selama anakku bisa melangkah lebih jauh, aku tak keberatan tetap di tempat ini. Keyakinan itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bertahan. Bagi Sutarno, hidup bukan tentang seberapa tinggi ia berdiri di mata orang lain. Hidup adalah tentang memastikan keluarganya tetap berjalan ke depan, meski ia sendiri harus tertinggal di belakang. Dan tanpa banyak kata, ia telah menyiapkan dirinya untuk segala kemungkinan yang kelak menuntut pengorbanan lebih besar. Raka Pratama dikenal di sekolah sebagai siswa yang tenang namun selalu mencuri perhatian lewat prestasinya. Nilai-nilainya konsisten berada di peringkat atas, dan namanya kerap disebut saat pengumuman lomba akademik tingkat kabupaten. Meski seragamnya sederhana dan sepatu yang ia kenakan sudah menipis di beberapa bagian, semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia belajar bukan untuk dipuji, melainkan karena ia percaya ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari keterbatasan hidupnya. Di kelas, Raka jarang berbicara kecuali jika diminta menjawab pertanyaan. Ketika guru memintanya maju ke depan, ia melangkah dengan percaya diri yang tenang. Bu Ratna sering memperhatikan bagaimana Raka menjawab soal-soal sulit dengan logika yang runtut. Seusai pelajaran, ia pernah menepuk pundak Raka sambil berkata pelan, "Kamu punya potensi besar, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri." Kalimat itu tertanam kuat di benak Raka. Sepulang sekolah, Raka tidak langsung beristirahat. Ia membantu ibunya menyapu halaman atau menimba air, lalu kembali membuka buku hingga malam. Sutarno sering menegurnya agar tidak terlalu memaksakan diri. "Istirahatlah sebentar," ujar ayahnya suatu malam. Raka hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Raka masih kuat." Jawaban sederhana itu selalu membuat dada Sutarno terasa menghangat. Prestasi Raka menjadi kebanggaan kecil bagi keluarga itu. Meski tidak dirayakan dengan pesta atau hadiah mahal, ada kebahagiaan yang diam-diam tumbuh di rumah sederhana mereka. Siti Aminah sering mendoakan anaknya dalam sujud panjang, berharap ilmu yang dikejar Raka kelak menjadi cahaya yang menerangi hidupnya. Bagi Raka, keberhasilannya bukan milik pribadi. Setiap piala dan piagam yang ia simpan rapi di sudut lemari adalah pengingat akan jerih payah orang tuanya. Ia bertekad suatu hari nanti bisa mengubah nasib keluarga, meski ia belum tahu bahwa pengorbanan ayahnya akan melampaui semua yang pernah ia bayangkan. Suatu pagi, suasana sekolah terasa berbeda. Kepala sekolah mengumumkan adanya program beasiswa penuh keluar kota bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Beasiswa itu mencakup biaya pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan belajar. Kabar tersebut segera menyebar di antara siswa, menimbulkan antusiasme sekaligus kecemasan bagi mereka yang merasa memiliki peluang. Raka mendengarkan pengumuman itu dengan hati berdebar. Kesempatan seperti ini terasa begitu dekat sekaligus jauh. Ia tahu prestasinya memenuhi syarat akademik, namun kondisi ekonomi keluarganya seringkali berada di wilayah abu-abu dalam urusan administrasi. Meski demikian,
Harapan kecil mulai tumbuh, memberi warna baru pada rutinitas belajarnya. Bu Ratna memanggil beberapa siswa ke ruang guru, termasuk Raka. Dengan nada penuh dorongan, ia menjelaskan lebih rinci tentang program tersebut. Kesempatan ini jarang datang 2 kali, ujarnya sambil menatap Raka penuh keyakinan. Kamu harus mencoba, Raka. Potensimu sangat besar. Raka mengangguk, meski dalam hatinya terselip kegelisahan yang belum terjawab. Sepulang sekolah, Raka menceritakan kabar itu kepada orang tuanya. Sutarno mendengarkan dengan saksama, sementara Siti Aminah terlihat antara senang dan khawatir. Kalau ini jalan untuk masa depanmu, jangan ragu, kata Sutarno pelan. Namun di balik ketenangannya, pikirannya mulai bekerja keras memikirkan satu hal yang belum terucap. Syarat ekonomi yang seringkali menjadi tembok paling tinggi. Malam itu, Raka belajar dengan semangat yang berbeda. Setiap halaman buku terasa membawa harapan baru. Ia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan, ayahnya duduk termenung lebih lama dari biasanya, memikirkan bagaimana sebuah kesempatan bisa menuntut pengorbanan yang tidak tercantum dalam syarat apapun. Keesokan harinya, Bu Ratna kembali memanggil Raka ke ruang guru untuk membahas pendaftaran beasiswa secara lebih rinci. Ia menjelaskan alur seleksi, tenggat waktu, dan dokumen yang harus disiapkan. Cara bicaranya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan. Secara akademik, kamu sangat layak, katanya. Tinggal administrasi ekonomi yang harus benar-benar kita perhatikan. Raka mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap poin penting. Saat Bu Ratna menyebut syarat ekonomi keluarga, wajah Raka sedikit berubah. Ia bertanya dengan hati-hati, Bu, kalau orang tua bekerja serabutan, itu termasuk tidak mampu? Bu Ratna terdiam sejenak sebelum menjawab, memilih kata-kata yang tidak melukai. Tergantung bagaimana tercatat secara resmi, ujarnya jujur. Percakapan itu membuat Raka semakin bimbang. Ia pulang dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Di rumah, Siti Aminah melihat perubahan sikap anaknya. Kamu kenapa, Nak? Tanyanya lembut. Raka ragu sejenak, lalu menceritakan detail syarat beasiswa yang baru ia dengar. Siti Aminah terdiam, menyadari bahwa urusan ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sutarno mendengarkan dari kejauhan. Ia tidak langsung menanggapi, hanya menghela napas pelan. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa peluang besar ini membawa tantangan yang lebih besar pula. Bukan soal nilai atau usaha Raka, melainkan bagaimana keluarga mereka tercatat di atas kertas. Malam itu, Bu Ratna mengirim pesan singkat kepada Sutarno melalui wali kelas. Isinya singkat namun penuh makna. Pak, Raka punya peluang besar. Mohon didukung sepenuhnya. Pesan itu dibaca Sutarno berulang kali. Ia tahu, sejak saat itu, keputusan yang akan diambilnya tak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, formulir pendaftaran beasiswa sampai di tangan Raka. Ia membacanya perlahan, baris demi baris, hingga matanya tertahan pada satu bagian yang dicetak tebal, keterangan kondisi ekonomi keluarga. Di sana tertulis jelas bahwa penerima beasiswa harus berasal dari keluarga tanpa penghasilan tetap yang tercatat secara administratif. Raka menelan ludah, merasakan beban kalimat itu jauh lebih berat daripada soal ujian manapun. Sore itu, Raka duduk di ruang tamu bersama orang tuanya. Ia memberanikan diri membuka pembicaraan. Pak, di formulir ini ditanya soal pekerjaan Bapak. Ucapnya hati-hati. Sutarno mengangguk pelan. Wajahnya tenang namun matanya menyiratkan kelelahan panjang. Tulis saja apa adanya. Nak, jawabnya singkat. Nada suaranya lembut, seolah ingin menenangkan, meski hatinya sendiri mulai gelisah. Siti Aminah memandang suaminya dengan raut tak menentu. Ia tahu betul, pekerjaan serabutan Sutarno seringkali tidak dianggap tetap oleh kehidupan nyata. Namun di mata administrasi, itu bisa berarti sebaliknya. Kalau ditulis begitu, apa tidak masalah? Tanyanya lirih. Sutarno tidak langsung menjawab. Ia menunduk, jemarinya saling bertaut, menimbang sesuatu yang belum sanggup ia ucapkan. Malam semakin larut. Namun pikiran Sutarno justru semakin terang oleh satu kesadaran pahit.
Statusnya sebagai kepala keluarga, sekecil apapun penghasilannya, bisa menjadi penghalang terbesar bagi mimpi anaknya. Ia memandang Raka yang sudah tertidur di kamar. Buku-buku pelajaran tersusun rapi di meja belajar. Di sanalah, dalam diam, benih pengorbanan itu mulai tumbuh. Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Sutarno berdiri sendirian di teras, menatap gelap dengan dada yang terasa sesak namun mantap. Ia belum tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal sudah pasti. Jika harus ada yang disingkirkan dari jalan masa depan Raka, ia siap menempatkan dirinya sendiri di sana. Keesokan harinya, Sutarno kembali menjalani rutinitasnya sebagai pekerja serabutan. Ia memanggul karung, membersihkan halaman orang, dan menerima upah seadanya yang bahkan sering tak cukup untuk kebutuhan harian. Di sela-sela pekerjaan itu, pikirannya terus kembali pada formulir beasiswa yang tersimpan di rumah. Setiap keringat yang menetes seakan menegaskan ironi. Kerja kerasnya justru menjadi alasan yang bisa menutup masa depan anaknya. Siang itu, Doni Saputra datang berkunjung. Dengan senyum setengah mengejek, ia melontarkan sindiran yang menusuk. Sekarang Raka mau daftar beasiswa, ya? Hebat juga. Padahal bapaknya masih kerja, katanya sambil tertawa kecil. Sutarno hanya tersenyum tipis, menahan kata-kata yang ingin keluar. Baginya, perdebatan tidak akan mengubah kenyataan yang sedang ia hadapi. Setelah Doni pergi, Sutarno duduk lama di ruang tamu. Ia memandangi kartu keluarga yang tersimpan di laci kayu tua. Nama dan posisinya tercetak jelas sebagai kepala keluarga. Sebuah identitas yang selama ini ia pegang dengan bangga, kini terasa seperti beban yang mengancam masa depan Raka. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak, seolah sedang memantapkan niat. Malamnya, Siti Aminah menyadari kegelisahan suaminya yang tak biasa. "Mas, kamu kepikiran soal beasiswa Raka, ya?" tanyanya pelan. Sutarno mengangguk tanpa menatap. "Aku cuma mikir, kadang yang paling tulus itu harus mengalah," jawabnya samar. Kalimat itu membuat hati Siti Aminah bergetar, meski ia belum sepenuhnya memahami maksud di baliknya. Di kamar, Raka masih belajar dengan tekun, tak menyadari pergolakan yang terjadi di luar sana. Sutarno berdiri di ambang pintu, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dalam diam, ia mulai menerima kenyataan bahwa perannya sebagai ayah mungkin harus mengambil bentuk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kegelisahan itu akhirnya merembet ke meja makan sederhana mereka. Suasana yang biasanya hangat berubah senyap. Hanya terdengar bunyi sendok menyentuh piring. Sutarno lebih banyak menunduk, sementara Siti Aminah berulang kali menatap wajah suaminya, mencoba membaca isi hatinya yang tertutup rapat. Malam itu, setelah Raka tertidur, Siti Aminah memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, apapun yang kamu pikirkan, bicarakanlah. Aku istrimu," ucapnya dengan suara bergetar. Sutarno terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. "Ada pilihan yang harus kita hadapi. Jujur pada data, atau jujur pada masa depan anak." Kalimat itu jatuh berat di antara mereka. Siti Aminah terhenyak. Ia memahami maksud suaminya, namun hatinya menolak keras gagasan itu. "Apapun risikonya, aku takut kehilangan kamu, bukan secara raga, tapi secara martabat," katanya sambil menahan air mata. Sutarno menoleh, menatap istrinya dengan lembut. "Martabat seorang ayah bukan di kertas, Min. Tapi di sejauh mana ia berani berkorban," balasnya tenang. Sejak malam itu, dilema semakin membelit keluarga kecil tersebut. Di satu sisi, kejujuran adalah prinsip yang mereka junjung. Di sisi lain, masa depan Raka berdiri di persimpangan yang kejam. Setiap doa yang dipanjatkan terasa seperti permohonan jawaban, namun yang datang justru keheningan. Sutarno akhirnya berdiri di serambi rumah menjelang dini hari. Langit tampak kelam, namun pikirannya justru mulai jernih. Dalam sunyi, ia menyadari bahwa terkadang cinta orang tua menuntut keberanian untuk kehilangan sesuatu yang paling berharga, demi memastikan anaknya tidak kehilangan masa depan. Pagi itu, Sutarno berangkat lebih awal dari biasanya tanpa banyak bicara. Ia mengenakan kemeja lama yang masih rapi,
menyusuri jalan desa dengan langkah mantap meski dadanya terasa sesak. Kantor desa berdiri sederhana, namun bagi Sutarno, bangunan itu seolah menjadi gerbang menuju keputusan terbesar dalam hidupnya. Di dalam ruangan, Pak Wiryo menyambut dengan wajah datar khasnya. Sutarno menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara tertahan, menanyakan kemungkinan solusi administratif agar Raka tetap bisa memenuhi syarat beasiswa. Pak Wiryo mendengarkan sambil membuka beberapa berkas, lalu menghela napas pendek. Aturannya jelas, Pak Tarno. Selama Bapak tercatat sebagai kepala keluarga dan masih bekerja, anak Bapak tidak masuk kategori, ujarnya kaku. Sutarno terdiam sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, kalau ada cara lain? Pak Wiryo menatapnya lurus. Suaranya diturunkan seolah membahas sesuatu yang sensitif. Ada satu cara, tapi berat. Bapak dicoret dari kartu keluarga. Secara administrasi, istri Bapak jadi kepala keluarga. Jelasnya tanpa emosi. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang Sutarno bayangkan. Dicoret dari kartu keluarga berarti namanya tak lagi tercatat dalam ikatan resmi keluarganya sendiri. Namun di balik rasa perih itu, bayangan wajah Raka yang penuh harap justru semakin jelas. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan getar di tangannya. Sutarno berdiri dari kursinya dengan kepala tertunduk. Kalau itu satu-satunya jalan, saya siap. Ucapnya lirih namun tegas. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu mengangguk singkat. Di luar kantor desa, Sutarno melangkah pergi dengan perasaan campur aduk, seolah baru saja melepas sebagian dari dirinya demi memastikan masa depan anaknya tetap utuh. Proses administrasi itu berjalan tanpa banyak kata. Sutarno duduk di kursi kayu keras, menandatangani berkas demi berkas dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap coretan tanda tangan terasa seperti menghapus sebagian identitasnya sendiri. Pak Wiryo sesekali mengingatkan konsekuensi hukum dan sosial yang akan muncul, namun Sutarno hanya mengangguk, seolah hatinya sudah lebih dulu menyiapkan diri. Mulai hari ini, secara data, Bapak bukan lagi kepala keluarga, ujar Pak Wiryo datar sambil menutup map berkas. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya menghantam keras. Sutarno menunduk hormat, bukan sebagai bentuk kepatuhan pada aturan, melainkan sebagai cara menahan gejolak yang tak sanggup ia ucapkan. Ketika ia pulang, Siti Aminah sudah menunggu di rumah. Tatapannya langsung menangkap perubahan di wajah suaminya. Tanpa perlu banyak penjelasan, ia tahu keputusan itu telah diambil. Sudah? Tanyanya lirih. Sutarno mengangguk pelan. Air mata Siti Aminah jatuh seketika. Sementara Sutarno menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan kekuatan yang tersisa. Aku minta maaf, ucap Sutarno pelan. Aku tidak ingin kamu dan Raka menanggung akibatnya. Siti Aminah menggeleng lemah. Mas, aku bangga, tapi hatiku hancur. Jawabnya jujur. Kalimat itu menggambarkan dilema yang tak pernah sederhana antara cinta, harga diri, dan masa depan. Malam itu, rumah kecil mereka diliputi keheningan yang berbeda. Raka masih belajar di kamarnya, tak mengetahui bahwa secara hukum, ayahnya baru saja menghilang dari keluarga. Sutarno memandang pintu kamar anaknya lama sekali, menyadari bahwa mulai hari itu, ia harus mencintai dari posisi yang lebih sunyi, namun penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang terasa janggal. Sutarno tetap tinggal di rumah yang sama, menjalani peran yang sama, namun dengan status yang tak lagi sama. Ia lebih sering mengalah, membiarkan Siti Aminah mengurus urusan administratif sekolah dan lingkungan, seolah menegaskan perubahan yang tak tertulis namun nyata. Di luar rumah, kabar itu mulai berembus pelan. Beberapa tetangga melontarkan pertanyaan dengan nada ingin tahu, sebagian lain memilih berbisik di belakang. Doni Saputra tak menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang sudah bukan kepala keluarga, ya? Berat juga hidup kalau sampai dicoret, katanya sambil tersenyum miring. Sutarno hanya menunduk, memilih diam sebagai perisai terbaiknya. Tekanan sosial itu perlahan menggerus ketenangan Siti Aminah. Ia berusaha kuat, namun tatapan iba dan sindiran halus sering membuat dadanya sesak. Sutarno menangkap kegundahan itu dan berkata lembut suatu malam,
Kalau hinaan ini bisa ditukar dengan satu langkah Raka ke depan, aku rela. Ucapannya sederhana, namun syarat keyakinan. Sementara itu, Raka semakin sibuk mempersiapkan seleksi akhir beasiswa. Ia belajar hingga larut, mengikuti bimbingan tambahan, dan mengisi formulir lanjutan tanpa kecurigaan sedikit pun. Semangatnya justru menjadi bahan bakar bagi Sutarno untuk bertahan, meski setiap senyum anaknya mengingatkan pada harga yang telah ia bayar. Di dalam hati, Sutarno mulai membiasakan diri pada peran baru yang sunyi. Ia menyadari bahwa pengorbanan sejati tidak selalu terlihat oleh mereka yang kita lindungi. Cukup baginya mengetahui bahwa setiap langkah Raka ke depan adalah bukti bahwa keputusannya, betapapun pahit, tidaklah sia-sia. Isu tentang status Sutarno akhirnya menyebar lebih luas dari yang ia perkirakan. Di warung kopi, di pos ronda, hingga acara keluarga kecil, namanya kerap disebut dengan nada setengah kasihan, setengah meremehkan. Kasihan juga, kerja masih ada tapi dicoret dari kakak. Begitu bisik-bisik yang sering sampai ke telinganya. Sutarno mendengar semuanya, namun memilih tetap berjalan lurus tanpa menoleh. Doni Saputra semakin terang-terangan melontarkan sindiran. Suatu sore ia berkata di hadapan beberapa kerabat, "Pengorbanan sih pengorbanan, tapi apa pantas menghilangkan diri sendiri?" Sutarno menatapnya singkat lalu menjawab tenang, "Kalau itu membuat anak punya jalan, aku tidak merasa hilang." Jawaban itu membuat suasana sejenak hening, meski senyum sinis Doni belum sepenuhnya pudar. Di rumah, Siti Aminah semakin sering menyimpan kegelisahan sendirian. Ia berusaha kuat di depan Raka, namun ketika sendiri, air matanya tak jarang jatuh. Sutarno menyadari itu dan berkata pelan suatu malam, "Biarkan orang bicara, Min. Kita tahu kebenarannya." Siti Aminah mengangguk, meski hatinya masih berjuang menerima kenyataan pahit tersebut. Raka sendiri tak pernah menyadari badai yang sedang melanda keluarganya. Baginya, ayahnya tetaplah sosok pendiam yang selalu bangun paling pagi dan pulang paling malam. Ia justru semakin bertekad membuktikan bahwa kesempatan yang ia dapatkan tidak akan disia-siakan. Setiap prestasi kecil yang ia raih menjadi penguat bagi Sutarno untuk terus menahan diri. Di tengah tekanan sosial yang semakin nyata, Sutarno belajar memaknai diam sebagai bentuk keteguhan. Ia sadar, tidak semua kebenaran harus dijelaskan sekarang. Ada pengorbanan yang memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi, hingga waktu yang tepat membukanya dengan cara yang lebih bermakna. Raka mulai merasakan perubahan kecil di rumahnya, meski ia belum memahami maknanya. Ayahnya menjadi lebih pendiam dari biasanya, lebih sering menghabiskan waktu di sudut rumah setelah salat malam. Namun tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan yang terucap. Justru dari sikap itulah Raka merasa mendapatkan dorongan moral yang tak terkatakan. Suatu malam, Raka keluar dari kamarnya dan melihat ayahnya tengah duduk bersila dengan mushaf terbuka. Cahaya lampu redup memantul di wajah Sutarno yang tampak lelah namun tenang. "Pak, belum tidur?" tanya Raka pelan. Sutarno menutup mushafnya perlahan. "Belum. Bapak doakan kamu," jawabnya singkat. Namun cukup membuat dada Raka menghangat. Sejak saat itu, Raka mulai memperhatikan kebiasaan ayahnya yang semakin khusyuk dalam ibadah dan semakin berhati-hati dalam bertutur. Tidak ada tuntutan, tidak ada harapan yang dibebankan secara langsung. Sutarno justru memberi ruang agar anaknya melangkah dengan keyakinannya sendiri, seolah ingin memastikan bahwa keberhasilan Raka kelak lahir dari kesadaran, bukan rasa berutang. Siti Aminah menyaksikan kedekatan sunyi itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga melihat kedewasaan suaminya. Di sisi lain, hatinya perih karena tahu betapa besar rahasia yang masih mereka simpan dari Raka. Namun ia memilih diam, percaya bahwa waktu akan menentukan saat yang tepat untuk membuka kebenaran. Dalam ketenangan yang tampak sederhana itu, benih kesadaran mulai tumbuh di hati Raka. Ia belum tahu apa yang telah dikorbankan ayahnya. Namun ia mulai merasakan bahwa setiap langkahnya menuju masa depan tidak pernah benar-benar ia tempuh sendirian. Pengumuman hasil seleksi beasiswa semakin dekat, dan suasana rumah ikut menegang meski tak pernah dibicarakan terang-terangan. Raka menjalani hari-harinya dengan jadwal padat, mengikuti tes lanjutan dan wawancara daring dari sekolah.
Setiap kali ia berpamitan berangkat, Sutarno selalu mengangguk singkat, menyelipkan doa dalam tatapan yang tak pernah lepas. Di sekolah, Bu Ratna memberi perhatian khusus pada Raka. Seusai sesi simulasi wawancara, ia berkata dengan nada meyakinkan, "Kamu punya peluang besar. Tetap jujur dan tenang." Raka mengangguk mantap. Ia pulang membawa optimisme, tanpa menyadari bahwa di rumah, kedua orang tuanya sedang menahan cemas yang sama besarnya. Malam itu, Sutarno duduk di teras, mendengarkan suara jangkrik yang menyelingi pikirannya. Siti Aminah menyusul, duduk di sampingnya. "Mas, kalau nanti Raka lolos, apakah kita akan bilang?" tanyanya lirih. Sutarno terdiam sejenak. "Kita tunggu waktunya. Jangan biarkan kebenaran melukai langkahnya," jawabnya pelan, namun tegas. Hari pengumuman tiba. Raka membuka surel dengan tangan bergetar, lalu terdiam lama. Napasnya tertahan sebelum akhirnya pecah menjadi senyum yang tak tertahankan. "Pak, Bu, aku lolos," katanya terbata. Sutarno berdiri perlahan, memeluk anaknya tanpa kata. Pelukan itu memuat segala yang tak pernah terucap. Di balik senyum dan ucapan selamat yang sederhana, Sutarno menunduk, menahan haru yang hampir tumpah. Ia tahu, mulai hari itu, pengorbanannya menemukan makna paling jujur. Meski namanya tak lagi tercetak di data keluarga, kehadirannya terpatri utuh dalam masa depan anaknya. Kabar kelulusan Raka cepat menyebar di lingkungan sekolah dan desa. Banyak yang datang mengucapkan selamat, sebagian dengan tulus, sebagian lagi dengan nada heran. Di antara ucapan itu, masih terselip bisik-bisik tentang status keluarga mereka. Namun kali ini, Sutarno memilih berdiri lebih tegak, bukan karena pembenaran, melainkan karena keyakinan bahwa hasil telah menjawab segalanya. Doni Saputra kembali melontarkan komentar yang terdengar manis namun menusuk. "Hebat juga ya, Raka bisa dapat beasiswa penuh," katanya. "Untung syaratnya cocok." Sutarno menatapnya singkat lalu menjawab datar. "Rezeki anak tidak pernah salah alamat." Kalimat itu cukup membuat Doni terdiam, meski hanya sesaat. Di rumah, persiapan keberangkatan mulai dilakukan. Siti Aminah melipat pakaian Raka dengan tangan gemetar, antara bangga dan sedih. Sutarno membantu dalam diam, memastikan semua kebutuhan anaknya terpenuhi. Tak ada keluhan tentang biaya atau lelah. Seolah pengorbanan yang telah ia lakukan sudah sepenuhnya ia relakan. Raka sendiri mulai merasakan tekanan emosional yang berbeda. Ia senang, namun ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Tatapan ayahnya yang semakin sering memandang dari kejauhan membuat hatinya terusik. Ada perasaan bahwa keberhasilan ini tidak berdiri di atas usaha dirinya semata. Malam sebelum perpisahan sekolah, Sutarno duduk sendirian di teras. Ia memandangi langit gelap dengan mata yang basah namun penuh kebanggaan. Dalam hati, ia berbisik, bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, ia siap menghadapi semuanya, selama Raka melangkah pergi dengan harapan, bukan beban. Hari perpisahan sekolah berlangsung sederhana namun penuh emosi. Aula dipenuhi siswa, guru, dan orang tua yang saling berpelukan, menandai akhir sebuah perjalanan dan awal langkah baru. Raka duduk di barisan depan, mengenakan seragam rapi, sementara Siti Aminah menatapnya dengan mata berkaca-kaca dari kursi belakang. Sutarno memilih berdiri di sisi aula, sedikit menjauh dari keramaian. Ia merasa tempatnya memang di sana, cukup dekat untuk menyaksikan, cukup jauh untuk tidak mencuri perhatian. Saat nama Raka dipanggil sebagai salah satu penerima beasiswa penuh, tepuk tangan menggema. Sutarno ikut bertepuk pelan. Dadanya bergetar menahan haru. Usai acara, Bu Ratna menghampiri keluarga kecil itu. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Raka pantas mendapatkan ini. Orang tuanya juga luar biasa." Kalimat itu membuat Sutarno terdiam sejenak. Seolah pujian itu ditujukan pada bagian dirinya yang tak terlihat. Ia hanya membalas dengan anggukan hormat. Di tengah suasana perpisahan, Raka melihat ayahnya berdiri sendiri. Ia mendekat dan berkata, "Pak, terima kasih sudah selalu ada." Sutarno tersenyum tipis. "Belajar yang baik."
Jangan pikirkan apa-apa selain masa depanmu, jawabnya. Ucapan itu terdengar biasa, namun mengandung perpisahan yang belum sepenuhnya disadari Raka. Saat mereka pulang, langkah Raka terasa lebih berat dari biasanya. Ada firasat aneh yang mengendap di hatinya, seolah ada kebenaran yang belum ia pahami. Sementara itu, Sutarno berjalan di belakang, menatap punggung anaknya dengan perasaan campur aduk, bangga, haru, dan bersiap menghadapi saat ketika rahasia itu tak lagi bisa disembunyikan. Alur 16. Kebenaran itu datang di saat yang tidak pernah Raka duga. Siang itu, ia dipanggil ke ruang administrasi sekolah untuk melengkapi berkas keberangkatan. Seorang petugas meminta salinan kartu keluarga terbaru. Ketika dokumen itu diserahkan, mata Raka tertahan pada satu hal yang membuat dadanya seketika sesak. Nama ayahnya tidak lagi tercantum sebagai kepala keluarga. Raka mengernyit, memastikan ia tidak salah membaca. "Bu, ini benar?" tanyanya pelan kepada petugas. "Iya, ini kakak yang terbaru dari desa," jawab perempuan itu tanpa curiga. Raka keluar ruangan dengan langkah gontai. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak menemukan jawaban logis. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari ibunya. Siti Aminah yang tengah melipat pakaian terdiam saat melihat wajah anaknya yang pucat. "Bu, kenapa nama bapak tidak ada di kakak?" tanya Raka dengan suara bergetar. Tangan Siti Aminah berhenti bergerak. Napasnya tertahan. Ia tahu, saat itu akhirnya tiba. Sutarno yang mendengar suara mereka keluar dari kamar. Tatapan ayah dan anak bertemu dalam keheningan yang berat. Raka menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lirih. Sutarno menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan ketenangan yang penuh luka. "Itu pilihan Bapak," ucap Sutarno pelan namun tegas. "Supaya kamu bisa melangkah lebih jauh." Kalimat sederhana itu seketika meruntuhkan benteng di hati Raka. Ia akhirnya menyadari bahwa keberhasilannya berdiri di atas pengorbanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Raka terduduk lemas di kursi kayu. Matanya tak lepas dari wajah ayahnya. Selama ini ia mengira semua berjalan wajar. Tak pernah terpikir bahwa ada harga sebesar itu yang harus dibayar. "Bapak, kenapa sejauh itu?" Suaranya pecah, antara marah pada keadaan dan hancur oleh rasa bersalah. Sutarno mendekat perlahan, lalu duduk di hadapan anaknya. "Karena tugas orang tua bukan menjaga nama sendiri," katanya lembut, tapi memastikan anaknya punya jalan. Ia tidak meninggikan suara, tidak pula membela diri. Keikhlasan dalam ucapannya justru membuat luka itu terasa semakin dalam. Siti Aminah tak mampu lagi menahan air mata. Ia memeluk Raka dari samping. "Kami tidak ingin kamu terbebani. Kami hanya ingin kamu sampai," ujarnya terisak. Pelukan itu menyatukan tiga hati yang sama-sama terluka oleh keputusan yang lahir dari cinta. Raka menggeleng pelan. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang menumpuk. "Aku merasa mencuri masa depan dari Bapak," katanya lirih. Sutarno tersenyum tipis, menggeleng. "Tidak ada yang dicuri. Yang ada hanya dipindahkan, dari Bapak ke kamu," jawabnya tenang. Malam itu, Raka menangis seperti belum pernah ia lakukan sebelumnya. Bukan karena ketakutan akan masa depan, melainkan karena akhirnya memahami betapa sunyinya pengorbanan seorang ayah. Dan di hadapan kenyataan itu, hatinya berjanji tak akan membiarkan pengorbanan tersebut berakhir sia-sia. Alur 18. Hari-hari setelah kebenaran terungkap berjalan dengan suasana yang berbeda. Raka menjadi lebih pendiam, namun sorot matanya menyimpan tekad yang kuat. Ia memperhatikan setiap gerak ayahnya, cara Sutarno bangun sebelum subuh, bekerja tanpa keluh, dan tetap bersikap rendah hati meski martabatnya pernah dipertaruhkan demi keluarga. Suatu pagi, sebelum berangkat mengurus persiapan keberangkatan, Raka menghampiri ayahnya. "Pak, aku janji tidak akan menyanyiakan ini," katanya mantap. Sutarno menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Janji saja tidak cukup. Buktikan dengan akhlak," jawabnya tenang. Kalimat yang sederhana namun syarat makna. Tekanan sosial belum sepenuhnya reda. Beberapa kerabat masih memandang sinis,
seolah pengorbanan itu tetap tak layak dihargai. Namun kini Raka berdiri di depan ayahnya. Ketika Doni kembali menyindir, Raka menjawab tegas, "Kalau bukan karena bapak saya tidak akan sampai di sini." Ucapannya membuat suasana seketika sunyi. Sutarno menyaksikan itu dari kejauhan. Hatinya bergetar. Ia tak pernah berharap pembelaan, apalagi pengakuan. Namun melihat anaknya berdiri dengan keberanian dan kesadaran, ia merasa pengorbanannya mulai berbuah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam diam, Sutarno kembali meneguhkan niatnya. Apapun yang ia lepaskan di masa lalu, kini tumbuh menjadi kekuatan di masa depan. Dan di hati Raka, tekad itu telah berubah menjadi sumpah, mengangkat kembali martabat ayahnya dengan cara yang paling terhormat. Hari keberangkatan Raka semakin dekat, dan rumah kecil itu dipenuhi persiapan yang sederhana namun penuh makna. Setiap barang yang dimasukkan ke dalam tas bukan sekadar kebutuhan, melainkan simbol harapan yang dititipkan. Sutarno membantu tanpa banyak bicara. Sesekali hanya memastikan resleting tertutup rapi atau pakaian terlipat dengan baik. Malam sebelum keberangkatan, Raka duduk berhadapan dengan ayahnya. Tidak ada jarak, tidak ada lagi rahasia. "Pak, suatu hari nanti aku ingin semua orang tahu siapa bapak sebenarnya," ucap Raka dengan suara mantap. Sutarno tersenyum tipis. "Tidak perlu semua orang. Cukup kamu ingat dari mana kamu berasal," jawabnya tenang, namun matanya berkaca-kaca. Siti Aminah menyaksikan percakapan itu dengan hati yang campur aduk antara haru dan bangga. Ia melihat perubahan pada anaknya, bukan hanya lebih dewasa, tetapi juga lebih sadar akan nilai pengorbanan. Malam itu mereka bertiga berdoa bersama, memohon agar langkah Raka selalu dijaga dan niat mereka tetap lurus. Raka bangkit dari duduknya dan menunduk di hadapan ayahnya. "Aku bersumpah, Pak, aku akan mengangkat kembali martabat keluarga kita, bukan dengan harta semata, tapi dengan sikap dan tanggung jawab," katanya tegas. Sutarno mengangguk perlahan, menahan getar di dadanya, karena ia tahu sumpah itu lahir dari kesadaran yang dalam. Di keheningan malam, Sutarno menatap wajah anaknya lama sekali. Ia tidak lagi memikirkan namanya yang hilang dari data keluarga. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa sebagian dari dirinya telah berjalan lebih jauh, menjadi cahaya bagi masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Pagi keberangkatan datang dengan langit yang cerah, seolah memberi restu pada langkah baru yang akan ditempuh Raka. Terminal kecil itu dipenuhi suara pengumuman dan lalu lalang penumpang. Namun bagi keluarga kecil itu, dunia terasa menyempit pada satu momen perpisahan. Siti Aminah memeluk anaknya erat, menyelipkan doa dalam isak yang ia tahan sekuat tenaga. Raka lalu menoleh pada ayahnya. Ia menunduk hormat, mencium tangan Sutarno lebih lama dari biasanya. "Pak, doakan aku jadi orang yang tidak lupa diri," ucapnya lirih. Sutarno mengangguk. Suaranya tenang meski dadanya bergetar. "Bapak tidak pernah ragu. Pergilah, dan jadilah manusia yang bermanfaat," balasnya singkat. Ketika bus mulai bergerak, Raka menoleh ke belakang melalui jendela. Ia melihat ayahnya berdiri sedikit menjauh, melambaikan tangan dengan senyum yang sederhana namun penuh kebanggaan. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya tatapan seorang ayah yang telah menuntaskan tugasnya dengan cara yang paling sunyi. Bus itu perlahan menghilang di tikungan jalan. Siti Aminah menggenggam tangan suaminya, merasakan kekuatan yang tak pernah benar-benar hilang. Sutarno menarik napas panjang, menatap jalan kosong di depannya. Meski namanya tak lagi tercatat di kartu keluarga, jejak pengorbanannya telah tertanam kuat di masa depan anaknya. Di kejauhan, langkah Raka membawa harapan yang lebih besar dari sekadar keberhasilan pribadi. Dan di tempat itu, Sutarno berdiri dalam diam, seorang ayah yang rela menghilang dari data, agar anaknya bisa hadir sepenuhnya di masa depan.